Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Rifalia Rianti, and today I want to explain about English phonology. Hai semua, saya Rifalia Rianti, dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang phonology. Jadi di phonology itu ada beberapa pengertiannya, karena phonology merupakan branch of linguistics. Jadi sebelum melanjutkan, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke. Yang pertama, kita akan membahas tentang the meaning of phonology, yaitu pengertian dari phonology itu sendiri. Jadi, phonology itu berasal dari dua kata, yaitu phone and logy. Phone is sounds and logy is study. So, phonology is study about sounds. Jadi, phonology itu dari dua kata, yaitu dari kata phone dan logy. Yang mana phone ini berarti bunyi, dan logy yang berarti study atau ilmu. Jadi, phonology adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bunyi. Nah, lalu, di phonology ini, phonology merupakan branch of linguistics. Branch of linguistics yaitu cabang dari linguistik itu sendiri. Branch of linguistics itu ada dua, yaitu ada phonetic and phonemic. Dan phonology masuk ke dalam kategori phonemic, yaitu nama lain dari phonology itu sendiri. Jadi, apa sih perbedaan dari phonetic and phonemic itu sendiri? Phonetic itu the gather raw material, yaitu tempat untuk mengumpulkan material mentah atau bahan mentahnya, dan phonemics to cook it, itu tempat untuk memasaknya. Jadi di sini diilustrasikan bahwasanya phonetic itu tempat untuk mengumpulkan bahan-bahan mentah, dan phonemic adalah tempat untuk memasaknya. Lalu jika dari secara definisi, the different from phonetic and phonemics, menurut Todd pada tahun 1991 adalah if phonetic is the study of production, transmission, and reception of speech sounds. Sedangkan phonemic adalah the study of sound and sound pattern of a specific language. Jadi jika phonetic itu adalah sebuah ilmu atau studi yang mempelajari tentang cara memproduksi, mentransmisikan, dan menerima dari suara itu sendiri. Sedangkan kalau secara phonemic itu tadi adalah pengertiannya sebuah ilmu yang pelajari tentang bunyi dan bagaimana sih bunyi itu dalam suatu bahasa itu. Sedangkan menurut Lim pada tahun 1975, phonetic is a study of speech sound as sounds in any human language. Sedangkan phonemic is the study of how the sounds are organized and how they function in a language. Jadi kalau phonetic itu adalah suatu suara yang mana suara itu in any human language dari berbagai macam bahasa manusia. Sedangkan phonemics adalah how they functions and how they are organized. Bagaimana terbentuknya dan bagaimana fungsi mereka dalam suatu bahasa. How they function in a language. Nah, sekarang kita sudah mempelajari pengertian atau perbedaan dari phonetic and phonemics. Jadi sekarang kita akan mempelajari lagi bagaimana phonetic itu terbentuk atau reveals how are made. Jadi di phonetic itu ada tiga, ada articulatory phonetic, ada acoustic phonetic, dan ada auditory phonetic. Articulatory phonetic biasa disebut dengan speech productions, yaitu tempat untuk memproduksi suara. Biasanya di articulator phonetic ini terbentuk di sistem organ manusia, yang mana terbagi menjadi dua, ada aktif dan ada pasif, active dan pasif. Aktif ada bisa bergerak, contohnya seperti the tongue atau lidah, dan pasif ada yang tidak bisa bergerak, yaitu contohnya the teeth atau gigi. Yang kedua, acoustic phonetic, biasa disebut dengan speech transmissions, yaitu dia bagaimana transmisikannya atau biasanya menggunakan perantara musik. Itu acoustic phonetic. Yang ketiga, ada auditory phonetic atau yang biasa disebut dengan speech perceptions, yang mana ini menggunakan perantara dari suara orang lain atau audio qualities dari orang lain. Lalu di phonetic itu there are several main articulator. Ada 7 organ yang termasuk ke dalam organ penting dalam artikulator itu. Itu yang pertama ada the pharynx, ada the phylum, heart palata, the alveolar ridge, the tongue, the lips, and the teeth. And 3 other things, dan ada 3 lainnya lagi, yaitu ada the jaw, the nose, and the larynx.
The jaw itu rahang. Jadi kalau tanpa ada rahang, suara itu juga gak akan bisa bunyi. And the nose atau hidung. Hidung itu the nose and the nasal cavity. Nose itu sangat berguna untuk menghasilkan suara sengal. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang phonemic atau phonology. In phonology, there are manner of articulations and place of articulations. Manner of articulations itu how we produce, yaitu bagaimana kita memproduksi dari artikulasi itu tadi memproduksi, bagaimana artikulasi itu terbentuk sehingga menciptakan suara. Lalu place of articulations itu tempat dari artikulasi, yaitu place of products. Misalnya place of articulation ini ada di sistem organ kita, yaitu di bagian artikulasi. In phonemics ada dua, yaitu ada vowel and consonant. Menurut Roach pada 1991, vowel are sounds in which there is no obstructions to the flow of air as it passes from the larynx to the lips. Jadi vowel itu adalah suatu suara yang tidak mengalami hambatan getaran, semacam getaran dalam mulut, mulai dari laring sampai ke lips, sampai ke bibir. Sedangkan consonants are sounds are products with constrictions or occlusions in oral cavity, yaitu suara yang terbentuk dengan adanya hambatan di dalam oral cavity atau mulut. Lalu di phonology juga ada yang namanya voice and voiceless. Voice, there are vibrate, and voiceless, there are no vibrates. Itu jika voice itu dia adanya getaran, jika voiceless itu tidak ada getaran. Contoh dari voice itu saat kita mengucapkan huruf B itu b, itu mengalami getaran b. Tapi jika kita mengucapkan kata pada voiceless itu tidak ada getaran, itu contohnya pada huruf P, huruf K, ke, itu tidak ada getaran. There are no vibrates. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang jenis phonetics and phonemics dari segi artikulatornya, terus juga ada vowel and consonants. Dan sekarang kita akan mempelajari lagi yaitu tentang phonemics and phonetic studies. Ada segmental and suprasegmental. Yang pertama dari segmental phonetic, to define the articulatory properties of all human speech sounds. Sedangkan menurut phonemics yaitu untuk what is the functions of a language. Jadi kalau phonetic kita itu tentang artikulatorinya, lebih ke bagaimana sistem artikulatorinya atau articulationsnya saat memproduksi bunyi. Sedangkan dari phonemics itu lebih ke what is functions of a language. Jadi apa fungsi dari bahasa itu. Lalu di suprasegmental itu ada juga phonetic and phonemic-nya. Phonetic dilihat dari suprasegmental, itu dia membahas investigate about pitch, loudness, and length. Yaitu tentang durasi suara, kelemahan suara, dan bagaimana frekuensinya. Lebih ke bagian durasi, frekuensi, dan loudness, bagian kekuatan suara. Sedangkan dari phonemic itu dia membahas tentang frekuensi juga, about pitch. Habis itu dia membahas tentang stress and intonation, yaitu stress ini lebih kayak ke penekanan, dan intonasi yaitu tinggi rendah. Jadi di stress level itu ada 3, ada namanya lexical stress, shift stress, and weakening. Jika lexical stress ini bisa kita lihat dari kata-kata yang ada di kamus. Jika salah mengucapkan, salah penekanan, dia akan merubah makna atau akan berubah juga menjadi, contohnya pada kata contrast. Kalau if you say contrast, penekanan di depan dia akan menjadi noun atau kata benda. Tapi if you say contrast, penekanan di akhir, maka dia akan menjadi verb atau kata kerja. Yang kedua ada shift stress. Shift stress dapat kita lihat contohnya pada saat kita mengucapkan kata 13. If you say a 13 years old, third, penekanannya di awal di bagian third akan berbeda pendengaran kita apabila orang mengucapkan she is 13. Dia tidak merubah makna tetapi merubah penekanan sehingga akan merubah
bagian tadi jika orang mendengar, oh maknanya ini tetap, tetapi hanya saja pengucapan tadi yang berubah begitu. Lalu apabila kita lihat dari segi weakening sering banget terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya pada kata 4, 4 and 4. Untuk 4 and 4, untuk masyarakat awam mungkin banyak banget yang salah dalam mengucapkan. Untuk kata 4 itu juga 4 enggak ditambah-tambah kata-katanya, only 4. Tapi if you say 4 untuk kata 4, 4, jadi ada huruf U, jadi kesana lebih kayak 4. Ada huruf U di tengah-tengah. Bandingkan antara 4 and 4 and 4 gitu. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.